Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi dengan Kak Gaitza di Klinik Jenius YouTube channel. Pada video sebelumnya, kakak sudah menjelaskan mengenai sistem koordinasi di subbab pertama dan yang kedua, yaitu ada sistem saraf dan juga sistem hormon. Nah, di video kali ini kakak akan melanjutkan subbab terakhir dari sistem koordinasi ini, yaitu ada sistem indera. Oke, langsung saja kita akan membahas terkait dengan sistem indera. Sistem indera. Pasti adik-adik nggak asing dong ya dengan indera, panca indera, yang mana terdapat 5 jenis organ yang berperan dalam mengatur indera manusia gitu ya. Kita pertama ke organ yang pertama yang ada di sistem indera itu, ya terdapat 5 organ. Yang pertama itu ada mata, kemudian yang kedua itu ada telinga, yang ketiga itu ada hidung, yang keempat ada lidah, dan yang kelima itu ada kulit ya. Oke, fungsinya apa aja? Mata itu untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, lidah untuk mengecap, mengecap rasa ya, dan kulit untuk meraba. Nah, ini adalah kelima organ yang berperan dalam indera kita ya. Nah, organ-organ tersebut ini kita sebut sebagai alat indera. Oke? Jadi, kelima organ ini merupakan alat indera ya. Alat indera. Di mana alat indera ini merupakan penerima rangsangan pertama kali dari lingkungan ya. Ini adalah penerima rangsangan. Atau bisa kita sebut sebagai reseptor ya. Nah, ini adalah organ-organ indera kita ya. Oke, kemudian kita akan membahas masing-masing ya nih, bisa kita lihat di organ indera kita. Pada mata, mata itu memiliki reseptor berupa retina ya. Jadi di mata itu retina yang berperan sebagai reseptornya. Kemudian jenis impulsnya atau jenis rangsangannya itu berupa fotoreseptor, yaitu cahaya ya. Fotoreseptor itu cahaya. Jadi mata kita itu mendeteksi adanya cahaya gitu ya. Yang mana fotoreseptor yang kita tangkap ini akan diatur, dikirim ke bagian otak kita yaitu lobus occipital. Kemudian yang kedua itu ada telinga. Yang telinga ini memiliki reseptor itu yang disebut dengan organ korti. Organ korti ini ada di rumah siput ya atau di koklea. Nah, impulsnya itu berupa fonoreseptor. Fonoreseptor itu apa? Gelombang suara ya. Gelombang suara. Nah, yang mana nanti ketika sudah ditangkap, itu akan dikirimkan ke otak kita pada lobus temporalis, ya. Kemudian yang ketiga ada hidung. Hidung itu memiliki reseptor berupa bulbus olfactory, yang mana bulbus olfactory itu dekat dengan rambut-rambut hidung kita, gitu ya. Dia jenis impulsnya itu kemoreseptor atau reseptor kimia berupa gas ya. Kimianya itu berupa gas, bukan padatan, bukan cairan, oke? Nah, ini akan dikirim ke otak kita bagian lobus parietalis, gitu ya. Parietalis, kemudian ketiga di lidah. Lidah itu reseptornya berupa papila. Papila itu apa sih? Yang bintil-bintil yang ada di lidah kita ya. Bintil-bintil yang ada di lidah kita itu adalah papila, berperan sebagai reseptor. Yang mana impulsnya itu berupa kemoreseptor juga, tapi jenisnya yang cairan ya, yang berupa cairan. Nah, ini diaturnya oleh lobus parietalis juga. Kemudian kulit itu dia reseptornya berupa korpus saraf. Korpus saraf itu dia berada di dalam kulit kita, di epidermis dan di bagian dermis ya.
Nah, dia itu berupa mekanoreseptor untuk impulsnya. Mekanoreseptor itu adalah reseptor mekanik ya. Mekanik. Nah, nanti dia akan dikirim atau diatur oleh lobus parietalis di bagian otak kita. Oke? Nah, ini adalah kelima macam organ indera kita. Nah, sekarang kita akan membahas ke organ indera yang pertama. Apa organ indera yang pertama itu? Ada mata ya. Yang pertama itu ada mata. Mata ini adalah organ penglihatan ya. Oke, mata untuk penglihatan. Nah, akan kita tulis lagi ya terkait reseptornya di sini ya. Reseptor. Apa tadi reseptor dari mata? Masih ada di tabelnya. Reseptor mata itu dia adalah retina ya. Retina. Tahu yang lebih tepatnya itu bagian fovea centralis ya. Jatuhnya bayangan tuh. Oke, kemudian jenis impulsnya. Impulsnya itu berupa apa? Impulsnya itu berupa fotoreseptor. Ya, fotoreseptor itu cahaya ya. Oke. Kemudian mata itu dia memiliki lapisan-lapisan ya. Lapisan-lapisan bola mata. Lapisan-lapisan bola mata. Oke, secara umum bola mata itu dia memiliki 3 lapisan ya. Yang pertama itu ada lapisan sklera. Sklera itu adalah lapisan terluar yang warnanya putih ya. Ini kita lihat warna mata kita ada putih-putihnya itu adalah sklera. Ini lapisan terluar berwarna putih. Ya, lapisan terluar berwarna putih dia berperan sebagai pelindung mata ya, yang namanya di bagian terluar dia pasti berperan sebagai pelindung. Oke, kemudian ada yang kedua itu adalah lapisan koroid ya. Koroid ini adalah lapisan tengah mata. Lapisan tengah, di mana di koroid ini mengandung mengandung pembuluh darah dan saraf ya. Terdapat saraf dan pembuluh darah. Pembuluh darah. Oke, kemudian yang ketiga ini ada lapisan yang disebut dengan retina. Nah, retina ini tadi ya berperan sebagai reseptornya atau penerima rangsangannya ya. Nah, retina ini itu adalah lapisan terdalam dari mata kita. Dia ini terdapat pigmen mata ya, terdapat pigmen. Kemudian dia terdapat pembuluh darah juga, terdapat saraf juga gitu ya. Dan memiliki sel-sel fotoreseptor. Jadi sel-sel fotoreseptor ya untuk menerima impuls cahaya gitu ya. Nah, sel-sel fotoreseptor itu dia ada 3 macam ya. Di sini untuk sel-sel ada 2 macam, mohon maaf. Sel-sel fotoreseptor. Nah, sel-sel fotoreseptor tadi ada 2 macam ya. Ada 2 macam sel fotoreseptor.
Yang pertama ini ada yang disebut dengan sel kerucut. Sel kerucut atau sel konus ya. Kerucut atau konus karena dia bentuknya itu seperti kerucut. Nah, konus atau sel kerucut ini dia itu memiliki peranan ya. Memiliki peranan yang pertama, dia itu peka, peka terhadap cahaya. Peka terhadap cahaya terang ya. Jadi dia berperan untuk penglihatan terang ya. Dan dia peka terhadap warna. Warna-warna dasar itu ada apa aja? Red, green, dan blue ya. Merah, hijau, dan biru. Oke, kemudian sel kerucut ini dia itu menghasilkan iodopsin ya. Iodopsin. Nah, iodopsin ini dia berperan untuk melihat ketika terang ya. Untuk penglihatan terang. Jadi kalau iodopsin ini tidak diproduksi atau tidak dihasilkan, kita tidak akan bisa melihat dalam kondisi terang gitu ya. Oke, ini untuk sel kerucut dan yang terakhir sel kerucut itu dia terdapat di bagian fovea ya, bagian fovea. Selain di fovea, semuanya itu ada di fovea untuk yang konus atau kerucut ya. Nah, yang kedua dia itu ada sel basil ya. Basil itu apa? Batang. Kenapa? Karena dia bentuknya seperti batang ya. Nah, sel basil ini dia itu kebalikan dari sel kerucut ya. Karena kalau sel kerucut itu peka terhadap cahaya terang, kalau ini peka terhadap cahaya redup ya. Peka terhadap cahaya redup. Jadi kalau tadi si kerucut itu digunakan untuk penglihatan terang, kalau basil itu digunakan untuk penglihatan gelap. Kayak misalkan lagi malam hari atau lagi mati lampu, itu yang berperan itu adalah sel basil ya. Dan dia ini menghasilkan rhodopsin. Ya, kalau di kerucut itu iodopsin, kalau ini dia rhodopsin ya. Nah, rhodopsin ini dia berperan untuk penglihatan gelap. Penglihatan gelap, ya. Oke, jadi ketika misalnya nih kita lagi di kondisi gelap, kita lagi di kondisi gelap, kita itu memproduksi rhodopsin ya. Biar rhodopsin itu bisa membantu kita melihat ketika kita berada di tempat yang gelap. Nah, ketika kita pindah nih dari tempat gelap menuju tempat yang terang, seketika kita tuh mengalami buta sesaat ya. Buta sesaat itu maksudnya terang aja kita nggak bisa ngelihat ada objek apa di depan kita selama beberapa detik. Nah, itu kenapa? Karena rhodopsin tadi itu kan kita tuh kondisinya memiliki rhodopsin. Karena tadi kita berada di tempat yang gelap. Nah, si rhodopsin ini akan diuraikan ya. Diuraikan ketika kita pindah ke kondisi terang dan membentuk iodopsin. Dan proses ini tuh ada waktunya dari rhodopsin terurai sampai membentuk iodopsin itu ada waktunya sekian detik gitu ya. Sehingga dalam waktu sedetik atau 2 detik itu kita sempat merasa kita tidak bisa melihat apa-apa, kita hanya melihat sebuah cahaya saja gitu ya. Nah, ketika iodopsin itu sudah terbentuk, barulah kita bisa melihat ada objek apa yang ada di depan kita. Gitu. Oh, di depan saya ada laptop misalnya, kayak gitu ya. Begitu juga ketika kita dari tempat gelap, dari tempat terang menuju ke tempat gelap.
Kita lagi terang nih, misalkan mau tidur, matiin lampu. Baru matiin lampu sebentar, itu gelap gulita. Kita tidak bisa melihat apa-apa yang ada di depan kita gitu ya. Karena apa? Karena tadi kita masih memiliki iodopsin yang digunakan ketika penglihatan terang. Iodopsin itu pas lagi gelap langsung terurai dan membentuk rodopsin. Nah, barulah ketika rodopsin itu terbentuk, kita mulai bisa meraba-raba di depan kita itu ada apa. Seperti itu ya. Ini untuk jenis-jenis sel yang ada di retina kita, sel-sel fotoreseptor ya. Nah, terakhir, kalau yang si sel kerucut itu terdapatnya pada fovea, kalau sel basil atau sel batang, yaitu terdapatnya di seluruh bagian retina kecuali di fovea, gitu ya. Tuh, makanya tadi kakak jelasin bahwa di retina itu dia tepatnya di fovea ya untuk reseptornya. Karena apa? Kita bisa melihat jelas ketika bayangan tersebut ditangkapnya oleh sel kerucut gitu ya. Kalau tidak ditangkap sama sel kerucut, kita ngelihatnya itu kurang jelas seperti itu. Dan yaitu sel kerucut itu hanya ada di bagian fovea centralis. Oke? Nah, sekarang kita akan membahas struktur ya. Struktur dari mata kita ya, struktur dari mata kita. Nah, bisa kita lihat di sini struktur mata kita. Oke, struktur mata kita. Struktur mata kita di sini itu yang pertama, ya di sini. Oke, yang paling terluar dari mata kita itu ada yang disebut dengan konjungtiva ya. Konjungtiva itu adalah lapisan paling luar sebelum sklera. Sklera itu kan dia lapisan bola mata ya. Kalau konjungtiva itu adalah selaput pelindung bola mata gitu ya. Jadi yang paling terluar dari mata kita itu adalah konjungtiva. Konjungtiva. Oke, yang pertama ada konjungtiva. Konjungtiva ini adalah selaput bening ya. Selaput bening pelindung mata. Pelindung mata. Nah, kalau tadi si sklera berwarna putih, kalau konjungtiva itu dia bening ya. Kayak kemudian yang kedua itu ada kornea. Nah, kornea itu sebenarnya bagian dari konjungtiva ya. Tapi kornea itu letaknya ada di depan gitu. Jadi kornea itu adalah konjungtiva yang letaknya ada di depan gitu ya. Kornea. Nah, di sini ya ini kornea. Kornea itu apa sih? Kornea itu berfungsi untuk tempat masuknya cahaya pertama kali, gitu ya. Tempat masuknya cahaya ke mata kita pertama kali pasti akan melalui kornea. Oke, berikutnya dari kornea kita menuju ke aqueous humor. Yang mana sih aqueous humor itu? Nah, aqueous humor itu di sini ya di setelah kornea. Ini ada aqueous humor. Ini setelah kornea. Aqueous humor. Nah, aqueous humor ini adalah cairan ya. Cairan yang berfungsi untuk menutrisi mata kita. Cairan untuk menutrisi. Ya, jadi dia adanya di belakang kornea. Oke. Kemudian yang berikutnya itu ada iris. Di sini ya, iris itu ya. Ini ada iris. Iris itu kalau misalkan teman-teman bingung yang mana, iris itu yang memiliki warna. Misalkan teman-teman ngelihat warna mata teman-teman itu coklat. Nah, yang coklat itu adalah si iris ya. Yang lingkaran coklat itu adalah iris. Ini ada iris. Iris itu buat apa? Iris itu memiliki fungsi untuk mengatur diameter pupil ya. Mengatur diameter pupil. Nah, karena dia berperan untuk mengatur diameter pupil, untuk membesar, mengecil, otomatis di sini ada peran otot ya. Nah, di iris itu dia terdapat otot. Ada apa aja? Yang pertama itu ada otot sfinkter.
Ini ada otot sfinkter dan otot dilator. Ya, sfinkter dan dilator. Apa sih fungsinya si sfinkter dan dilator ini? Kalau sfinkter itu untuk mengecilkan ya, mengecilkan pupil, sedangkan dilator itu untuk melebarkan pupil. Oke ya. Nah, lanjut ya. Nih kalau teman-teman masih bingung juga nih bagian depan mata kita tuh pasti begini ya. Nih. Nah, bagian sini itu yang berwarna nih, yang berwarna ini adalah irisnya ya. Bagian terluarnya itu adalah irisnya. Ini iris. Sedangkan bulatan di dalam itu adalah pupilnya. Ya. Nah, ini ya. Oke, lanjut. Yang berikutnya setelah kita bahas iris, di sini ada pupil ya. Pupil itu adalah lingkaran yang ada di dalam iris, ya, lingkaran yang kecil yang ada di dalam iris yang bisa membesar dan mengecil. Karena bantuan iris ya, karena tadi si iris itu memiliki otot sfinkter dan otot dilator. Nah, buat apa sih pupil itu? Pupil itu untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ya. Nah, pupil itu ketika tempat gelap ya, ketika berada di tempat gelap, dia itu akan posisinya itu melebar ya, lebar. Sedangkan ketika di tempat terang, kebalikannya ya, di tempat terang yang intensitas cahayanya itu tinggi, itu pupil kita itu akan menyempit atau mengecil ya, si diameternya. Oke. Nah, ini untuk struktur mata dari konjungtiva dan pupil, sampai pupil gitu ya. Oke. Kita lanjut yang berikutnya ya. Yang berikutnya, nah, tadi ya setelah pupil kita akan melanjutkan ke bagian dalamnya ya. Setelah pupil itu ada apa? Lensa ya, ada lensa mata. Lensa. Buat apa fungsi lensa itu? Lensa itu memiliki fungsi untuk memfokuskan cahaya masuk ya. Memfokuskan cahaya masuk ya. Dia berfungsi untuk memfokuskan cahaya masuk. Oke. Kemudian si lensa ini ya, dia itu memiliki daya akomodasi. Daya akomodasi. Apa itu daya akomodasi? Daya akomodasi itu adalah memipih dan me, memipih dan mencembung ya. Memipih atau mencembung. Sorry. Me, apa itu daya akomodasi? Daya akomodasi itu adalah mencekung ya, mencekung atau mencembung ya. Karena lensa ini memiliki daya akomodasi untuk mencekung dan mencembung, ada suatu struktur yang membantu si lensa itu untuk mencekung dan mencembung, yaitu si badan siliaris ya. Badan siliaris. Ya, badan siliaris ini adalah otot yang membantu si lensa itu untuk mengubah akomodasinya ya, membantu lensa untuk berakomodasi dan membantu lensa untuk menebalkan ya, menebalkan lensa. Oke, selanjutnya setelah badan siliaris, di bagian tengah ini ya, bagian tengah ini ada yang disebut dengan vitreous humor. Yang ada di lapisan retina ya, vitreous humor itu dia adalah cairan. Vitreous humor.
Nah, vitreous humor ini punya fungsi ya, karena dia isinya cairan, yaitu untuk mempertahankan agar dia bentuknya bulat sempurna. Seperti itu ya. Itu fungsi dari vitreous humor. Oke, kemudian setelah vitreous humor, ada makula ya, makula. Makula ini adalah dinding dalam dari retina. Apa fungsi makula itu? Makula ini berfungsi untuk memproses objek dan penglihatan sentralis ya, penglihatan yang fokus ke depan. Kan kita kalau misalkan ngelihat itu kan eh, tersebar ya, bisa ke depan, terus kita juga bisa ngelihat ke kanan atau ke kiri walaupun mata kita ke depan. Nah, untuk yang fokus ke depannya itu fungsinya si makula ya. Oke, kemudian yang berikutnya ada setelah makula ya, itu ada bintik kuning atau fovea ya. Fovea atau bintik kuning. Nah, fovea atau bintik kuning ini tadi udah beberapa kali kita sebut ya, kita mention tentang fovea itu fungsinya yaitu tempat jatuhnya bayangan ya. Tempat jatuhnya bayangan. Nah, bayangan itu harus jatuh tepat di bagian fovea centralis ini, di bagian titik ini gitu ya. Kenapa? Karena tadi di bagian fovea itu terdapat sel-sel kerucut, sedangkan di retina bagian lainnya selain fovea itu cuma terdapat sel-sel batang. Makanya ketika kita mau melihat dengan jelas, ya, itu bayangan itu harus jatuh di bagian fovea. Seperti itu ya. Nah, ketika kita melihat suatu objek di depan kita, tetapi bayangannya itu jatuh di belakang retina, di belakang fovea gitu ya, setelah bagian fovea, itu akan menyebabkan kita rabun dekat. Kalau misalkan di depan fovea, itu menyebabkan kita rabun jauh, seperti itu ya. Makanya tadi harus tepat jatuh di fovea. Nah, kemudian ada yang selanjutnya itu ada ductus opticus ya, opticus atau bintik buta atau blind spot ya. Nah, di bintik buta ini, walaupun dia di bagian retina, tapi ketika bayangan jatuh tepat di situ akan menyebabkan kita tidak bisa melihat bayangan yang ada di depan kita gitu ya. Hanya dia disebut sebagai blind spot. Nah, fungsinya itu untuk meneruskan. Masih ingat optikus itu saraf kranial nomor berapa? Saraf kranial nomor 2 ya. Nah, ini ya, dia berfungsi untuk meneruskan cahaya ke saraf optikus. Oke. Selanjutnya, struktur mata itu yang terakhir ada saraf optikus ya. Saraf optikus. Nomor CN nomor 2 ya. Cranial nerve nomor 2. Nah, saraf optikus ini dia punya fungsi untuk membawa impuls ya. Membawa impuls ke otak ya, ke otak. Tepatnya kemana? Bagian apa otaknya? Bagian lobus occipitalis ya. Ini adalah fungsi dari saraf-saraf ya. Oke, selanjutnya setelah kita membahas tentang fungsi bagian-bagian dari mata kita akan membahas tentang bagaimana sih mata kita melihat atau mekanisme melihat pada mata kita. Oke, di sini ya kita akan membahas tentang mekanisme melihat ya. Ya, nah ini ada mekanisme melihat. Bagaimana sih prosesnya? Yang pertama, ketika kita melihat itu, ya ada bayangan ya. Bayangannya di sini misalnya ada objeknya itu misalnya berupa cahaya atau mungkin benda gitu ya. Di sini contohnya itu ada cahaya atau mungkin misalnya benda, ya benda daun.
Nah, objek yang dilihat itu berupa si daun. Bagaimana step-stepnya? Yang pertama ada objek. Di sini ceritanya objeknya itu adalah daun. Objek itu nantinya akan masuk ke bagian yang pertama. Di sini bagian terluar ini ada kornea, ya. Sama dia akan masuk ke kornea karena tadi ya kornea itu adalah tempat masuknya cahaya pertama kali. Nah, dari kornea itu akan diteruskan menuju kemana? Menuju ke pupil dulu ya. Pupil itu untuk menyesuaikan jumlah cahaya yang masuk ya. Selanjutnya dari pupil itu dia akan menuju ke lensa ya, ke lensa mata ya. Nah, lensa mata, kata tadi lensa mata itu untuk memfokuskan biar bayangan itu jatuh tepat di bagian fovea centralis ya. Nah, di fovea centralis ini terdapat fotoreseptor. Tadi ya, fotoreseptornya apa? Sel kerucut ya. Jadi dari lensa dia menuju ke retina. Retinanya tepat di bagian fovea centralis. Nah, bayangan yang ditangkap oleh fotoreseptor kita itu nanti dia akan diterjemahkan gitu ya. Diterjemahkannya itu dia menjadi bayangan yang objeknya itu nyata, terbalik, dan diperkecil ya. Jadi misalnya di sini kan tadi yang kita lihat itu adalah si daun ini ya. Nah, daun ini dia itu akan dibalik gitu ya. Misalkan ini yang sisi gelapnya nih, dia akan dibalik gitu ya. Di sini yang dibalik, yang di sini ada sisi gelapnya. Nah, jadi si daun itu akan dibalik dan diperkecil ya, yang ditangkap sama fotoreseptor kita. Oke, kemudian dari fotoreseptor itu dia akan menuju ke saraf optikus ya. Optikus. Nomor berapa? CN nomor 2. Oke, dari saraf optikus dia akan dihantarkan menuju ke otak kita ya, menuju ke otak. Bagian apa otaknya? Bagian lobus occipitalis. Nah, nanti otak kita akan menangkap informasi itu sehingga kita dapat mengetahui jenis objek yang kita lihat di depan kita ya. Melihat. Nah, gini ya mekanisme melihat. Mulai dari objek yang kita lihat pertama kali itu ditangkap oleh bagian kornea pertama kali masuk ya. Dari kornea menuju ke pupil untuk disesuaikan jumlah cahaya yang masuknya. Dari pupil ke lensa untuk difokuskan biar jatuh tepat di fovea centralis ya. Kemudian bayangan tersebut jatuh di fovea centralis ditangkap oleh fotoreseptor. Nah, fotoreseptor ini akan em, menerjemahkan lah si objek tadi yang awalnya nyata gitu ya menjadi nyata, terbalik dan diperkecil. Setelah itu si informasi tersebut akan ditangkap oleh saraf optikus atau saraf cranial nerve nomor 2 ya. Dari cranial nerve nomor 2 itu akan diproses ke otak kita. Otak kita tepatnya di mana? Di lobus occipitalis. Sehingga kita dapat melihat objek yang ada di depan kita. Oke? Sampai sini untuk mekanisme melihat ya. Nah, terakhir yang akan kita bahas dalam bab ini ya, bab apa? Bagian mata ini kita akan membahas tentang kelainan ya. Kelainan pada mata. Oke, kelainan yang pada mata ya. Yang dari umum dulu kita sering banget ngedengar rabun jauh ya. Rabun jauh atau miopi ya. Rabun jauh atau miopi ini itu adalah kondisi ketika bayangan bayangan yang dilihat jatuh di depan retina ya. Dia jatuhnya di depan retina, bukan
Lebih tepatnya di depan fovea ya. Bukan pas di foveanya. Ya, sehingga penglihatan kita itu tidak bisa melihat jarak jauh ya, atau sering disebut dengan minus ya. Minus. Nah, oke. Kemudian kenapa hal ini terjadi ya? Untuk rabun jauh itu dia itu karena bentuk bentuk lensa matanya itu terlalu cembung ya, cembung. Sehingga ini tuh perlu treatment. Treatmentnya itu menggunakan lensa ya. Treatmentnya itu menggunakan kacamata cekung ya, lensa cekung. Ya, kacamata lensa cekung. Nah, ini adalah rabun jauh. Oke, kemudian yang kedua itu kebalikannya ya, ada rabun dekat. Rabun dekat atau presbiopi. Nah, rabun dekat atau presbiopi itu adalah kondisi ketika bayangan jatuh di belakang retina, ya, jatuh di belakang retina, sehingga kita melihatnya itu tidak bisa melihat jarak dekat ya. Nah, ini kenapa? Karena bentuk lensa matanya itu terlalu cekung, ya, sehingga perlu treatment menggunakan kacamata cembung atau kacamata plus. Ini cekung tuh tadi minus, ini kacamata cembung atau kacamata plus ya. Ini untuk rabun dekat dan rabun jauh. Oke, kalau ilustrasinya misalnya eh, ini ya. Misalnya ini adalah bagian retina ya. Ini untuk yang untuk yang untuk yang rabun dekat ya. Nah, ini untuk ilustrasinya untuk yang rabun jauh, ini tuh bentuk lensanya dia itu terlalu cembung ya. Nah, misalnya ini sih bagian foveanya. Bayangan itu dia akan jatuhnya di depan fovea. Ya, seperti ini. Di depan fovea. Depan fovea. Ya, ini si foveanya. Nah, ini adalah peristiwa miopi. Ya. Sedangkan untuk presbiopinya, karena lensanya itu terlalu cekung, ya lensanya itu terlalu cekung. Nah, ini untuk yang presbiopi, ya, karena dia terlalu cekung sehingga bayangan itu jatuhnya di belakang fovea, gitu ya, di belakang. Nah, ini yang presbiopi ya. Oke, selanjutnya kelainan mata itu ada yang disebut dengan rabun senja ya. Rabun senja. Nah, rabun senja ini adalah kondisi ketika seseorang itu tidak dapat melihat dengan baik ya, dengan baik di cahaya yang redup-redup kayak pas lagi senja gitu ya. Nah, ini terjadi karena defisit vitamin A ya atau retinol. Karena kekurangan vitamin A, dia menyebabkan seseorang itu mengalami rabun senja ya. Kemudian ada astigmatisme ya. Astigmatisme ya. Astigmatisme ini atau sering disebut sebagai silinder
Ini tuh kenapa? Ini terjadi eh, ketika kita itu tidak bisa melihat ya. eh, nah, ini menyebabkan perubahan letak jatuhnya bayangan gitu ya. Jadi bayangan itu jatuhnya malah membelok gitu ya. Belok. Sehingga biasanya ini tidak bisa eh, melihat garis lurus yang benar gitu ya. Jadinya tuh berbayang ya. Nah, ini terjadi karena bentuk korneanya itu bentuk korneanya itu tidak sempurna gitu ya. Bentuk kornea yang tidak sempurna itu misalkan dia bentuknya itu silindris ya. Jadi kan kornea mata itu kan dia seperti ini kan. Nah, kalau misalkan orang yang astigmatisme itu dia korneanya itu lebih maju ke depan gitu ya. Oke, kemudian yang berikutnya itu ada buta warna. Nah, buta warna ini adalah ketidakmampuan melihat jenis-jenis warna ya. Tidak bisa melihat warna sebagian atau total ya. Sebagian atau total ya. Karena tidak memiliki beberapa jenis sel konus ya. Karena sel konus itu kan yang tadi peka terhadap warna. Nah, ini tuh karena faktor genetik. Ya. Oke, kemudian ada glaukoma. Glaukoma ini dia terjadi, dia itu merupakan gangguan penglihatan ya pada saraf. Gangguan saraf penglihatan. Nah, karena apa? Karena tekanan tekanan pada bola mata tinggi ya. Akibat apa? Akibat hipertensi ya, hipertensi. Karena kan tekanan bola mata itu kan karena adanya hipertensi ya, tekanan darah yang tinggi. Jadi pada mata juga terjadi tekanan bola mata. Nah, ini bisa menyebabkan glaukoma. Terakhir itu ada katarak. Katarak ini adalah penumpukan. Ya, ini penumpukan protein pada lensa mata. Sehingga jadi buram ya penglihatan tuh. Nah, ini biasanya faktor usia atau bisa juga faktor genetik. Dan bisa juga karena radiasi. Ya, nah ini adalah kelainan-kelainan pada mata. Oke, sekian pembahasan untuk indera penglihatan pertama kali, yaitu adalah mata kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.